Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin mempresentasikan tentang pola-pola hereditas. Yang pertama atau materi pertama di pola hereditas ini ada 3 materi, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel, serta ada juga di sini penyimpangan semu. Nah, untuk yang pertama itu hukum 1 Mendel. Bunyinya setiap gen di dalam sel atau alel akan berpisah yang bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Kemudian ada juga hukum 2 Mendel yang berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Lalu ada persilangan monohibrid yang berlaku untuk hukum Mendel 1, karena pada saat pembentukan gamet kedua atau gen 2, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas. Dalam dua sel anak gamet secara bebas di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Lalu adapun juga di sini kasus dominasi penuh, yaitu persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat yang kuat disebut gen dominan, dan gen yang memiliki sifat yang lemah disebut gen resesif. Berdasarkan persilangan di atas, bisa kita ketahui perbandingan fenotipnya dan genotipnya. Perlu diingat kalau fenotip adalah sifat yang tampak, jadi berdasarkan hasil F2 kita bisa tahu kalau perbandingan fenotipnya adalah 3:1 atau 3 sifat merah dan banding 1 sifat putih. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh MM besar dan M besar M kecil banding MM kecil atau 1:2:1. Selain kasus dominasi penuh, ada pula di sini juga kasus dominasi tidak penuh atau intermediate. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Lalu untuk kasus dominasi tidak penuh atau intermediate dapat disimpulkan persilangan antara bunga mawar merah atau MM besar dengan bunga mawar putih MM kecil dengan M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Selain persilangan monohibrid, di sini juga berlaku hukum 2 Mendel atau persilangan dihibrid, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Kemudian untuk yang persilangan di hibridnya dapat kita simpulkan bahwa akan diperoleh F2, yaitu bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau untuk perbandingan fenotipnya, yaitu perbandingan fenotipnya 9:3:3:1. Selain hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel, ada juga di sini penyimpang semu. Penyimpang semu ini memiliki 5 contoh. Saya akan mengambil contohnya, yaitu contoh polimeri. Nah, polimeri adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi, gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Contohnya adalah gandum berbiji merah yang memiliki 2 gen, yaitu M1 dan M2, sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Lalu untuk contoh persilangan polimerinya dihasilkan F2, dapat kita ketahui kalau banyaknya jumlah gen M akan mempengaruhi warna pada biji gandum. Semakin banyak faktor M besar, maka warna biji gandum semakin tua atau gelap. Yang kedua, rasio fenotipnya untuk warna merah dihasilkan 5 dan untuk putih 1. Jadi hasil dari rasio fenotipnya 15:1.
Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.